teman-teman, selamat datang di channel kami bersama saya Rian. Di samping saya salah satu pelaku UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, bisa diperkenalkan namanya, Om? Oh ya, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saya Amanji. Saya kebetulan ketua UMKM Telapana Sulawesi Selatan yang fokus mengolah limbah atau sampah kelapa muda yang potensinya itu sangat melimpah, utamanya di Sulawesi Selatan atau Indonesia pada umumnya. Apa sih produk yang Om buat ini? Kalau yang kami buat itu banyak sekali sih sebetulnya. Salah satunya atau salah duanya, salah tiganya itu banyak sekali. Ada tas, ada lampion, ada topi, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ada sendal hotel, cuman kebetulan mejanya mungkin kecil, jadi yang kita tampilkan yang ada saja dulu. Tapi intinya banyak yang bisa kita ciptakan dengan memanfaatkan potensi sabut kelapa. Berarti banyak, Om, ya? Selain Sangat yang ada banyak. di sini. Jadi awal mula usahanya ini, Om, kapan? Kenapa? Apa sih yang membuat ini dibuat? Jadi sebetulnya ini cikal bakalnya ini usaha itu di saat ada bencana COVID. Saya anggap bencana sih sebetulnya, COVID-19 di 4-5 tahun lalu waktu itu. Jadi dalam kebingungan itu, soalnya ada usaha tadinya itu yang bengkel las atau pemasangan atap spandek itu tutup akibat bencana COVID itu. Nah, dalam kesulitan itu muncullah ide ini, hasil diskusi juga dengan teman-teman apa yang bagus kita bikin atau lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soalnya waktu COVID itu kan kita tidak bisa punya keleluasaan lah mungkin untuk kemana-mana melakukan aktivitas, makanya muncul ide ini gitu mungkin. Untuk alamatnya sendiri di mana? Alamatnya itu kami ada 2 tempat sebetulnya teman-teman. Satu di Dayak atau tepatnya di Jalan Bukit Bontoloy atau Pondok Sawah. Yang kedua itu ada di Kabupaten Goa, tepatnya itu di Kecamatan Bontolompo Selatan, Kabupaten Goa, di Desa Pabundukang namanya. Jadi kami ada 2 tempat pelatihan. Untuk skala kecil, skala sedikit itu di Dayak atau di Pondok Sawah. Yang kedua itu di Goa, kalau dalam jumlah yang banyak atau komunitas atau sekelas kampus atau mahasiswa itu kami tempatkan di sana. Soalnya tempatnya cukup luas, cukup lapang, jadi kita bisa banyak menampung anak-anak didik atau anak-anak latih. Untuk mengelola semua, Ya. Om sudah punya karyawan atau bagaimana? Kalau untuk binaan, kami binaan dalam bentuk binaan sih ada saat ini ada di 3-4 kabupaten sih. Ada di Kabupaten Sopeng, Pangkep, Biak, dan Goa. Ada 3 kabupaten yang kami sudah lakukan pembinaan. 4 itu ada di yang satunya itu di Kabupaten Bantaeng, yang sebulan lalu kami adakan pelatihan, tapi itu masih stuck. Kami mungkin masih menunggu apakah mungkin kendalanya di alat pendukung itu mungkin, makanya belum jalan. Oh, berarti sudah banyak juga, Om, ya? Alhamdulillah Di daerah-daerah itu sudah ada di sekian kabupaten. Kami pengennya sih sebetulnya itu bisa 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Seandainya itu dimungkinkan, kita akan buat binaan-binaan lagi di kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Kalau untuk apa sih visi misinya? Kalau visi misi sebetulnya pemanfaatan limbah alam itu sebetulnya utamanya di sabut kelapa itu sangat menjanjikan sebetulnya. Jadi saya minta kepada teman-teman mungkin yang setahu saya kalau di Indonesia itu bahan baku ini sangat melimpah, sabut kelapa ini sangat melimpah. Tolong dimanfaatkan gitu, tolong dimanfaatkan, diolah jadi bahan jadi. Jangan sampai kayak teman-teman lain itu jual bahan mentah itu ke China, lalu nanti di China diolah jadi bahan jadi, balik lagi ke Indonesia. Inilah tugas juga mungkin beliau-beliau pejabat publik di atas untuk membantu kami di UMKM ini, bagaimana kami dibantu dalam hal alat-alat pendukung misalnya, ataupun bantuan modal usaha yang lebih banyak supaya kami bisa beli alat
atau ciptakan alat yang bisa mendukung usaha kami. Oh, berarti mohon untuk dukungan pemerintah ya, Om ya. Untuk, Iya, sebaiknya didukung. Soalnya ini kan menyangkut lingkungan. ya. Selama ini kan kita sibuk saja menggali-gali lubang, menambang sana sini. Padahal ada bahan baku yang bisa kita jadikan solusi untuk menggantikan bahan-bahan bangunan selama ini. Kalau bahan bakunya Om dari mana saja biasanya diambil? Bahan baku itu banyak sekali, sangat banyak, melimpah sekali sebetulnya. Kalau sampah kelapa muda itu sangat melimpah. Apalagi daerah ini ya, daerah Sulawesi Selatan. Wow, Sulawesi Selatan itu penghasil kelapa paling banyak sih, salah satu di Indonesia. Kualitas produk bagaimana sih kualitasnya? Kalau untuk kualitas sih sebetulnya kami kan juga melakukan ini otodidak, jadi tidak ada yang pandu. Jadi kita lalu kita mengevaluasi lah, kita evaluasi apa yang kami buat itu apa sudah bagus atau tidak, apa sudah sesuai yang keinginan konsumen atau tidak, itu aja selalu lakukan. Yang penting kuncinya kita konsisten, tekun, jangan mudah putus asa, tetap eksis di bidang itu. Insya Allah pasti kita akan temukan sesuatu yang akan lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oh, yang saya dengar itu ini baru orang pertama yang membuat seperti ini. Yes. Ini di mana, di Sulawesi kah atau di mana? Kalau untuk olahan yang kayak yang saya buat ini, setahu saya ya, maaf kalau saya salah, setahu saya di Indonesia itu bahkan di dunia cuma saya yang bikin kayak begini. Oh, berarti baru pertama kali ini, berarti yang Iya. menciptakan ini dari sabut kelapa ini. Ya, yang menginovasi dan memodifikasi sebanyak ini cuma saya. Oh, ada teman di tempat lain itu ada, tapi dia spesifik ke macam lukisan, pot bunga yang kokoh, yang inovatif itu yang lebih banyak menciptakan inovasi. Setahu saya ya di sini di UMKM Kelapa Sulawesi Selatan. Prosesnya, Om, proses untuk membuat ini gimana? Coba ceritakan bagaimana proses untuk membuat, mungkin dari mana ke mana gitu. Jadi sebelum kita olah jadi bahan jadi kayak ini, misalnya topi, itu misalnya ini ya, contoh, kita ambil contoh dulu, supaya gampang. Jadi misalnya topi ini bahan bakunya limbah sabut kelapa itu kita cacah dulu. Kita cacah, tapi mesinnya itu bukan di sini, ada di kabupaten gua, tempat yang satu. Jadi kita cacah dulu, setelah kita cacah, kita masukkan ke cetakan. Ada cetakan, mungkin nanti kita di konten selanjutnya kita mungkin bikin video singkat untuk bagaimana membuat satu topi ini. Jadi semudah membalik telapak tangan sebetulnya membuat topi ini. Ini butuh waktu paling 10-15 menit. Kalau saya 10 menit sudah jadi satu topi. Berarti sangat mudah ya? Sangat mudah, sangat gampang, dan semua bisa melakukan ini. Mulai anak-anak, dewasa, pensiunan, disabilitas bisa, ibu-ibu, bapak-bapak bisa, semua bisa. Mensosialisasikan itu sudah pernah? Sudah ada. Sebulan lalu kami di Bantaeng, tahun lalu itu kami di Pangkep. Besok ini kami di kota, di Kecamatan Ujung Tanah namanya. Besok adakan pelatihan, diundang pelatihan. Dan teman-teman, seandainya mungkin teman-teman bisa membuat, besok-besok mungkin juga bisa membuat, itu akan ada diundang untuk jadi pelatih. Dan itu ada uangnya teman-teman. Dan itu ada uangnya. Kalau nilainya saya sebutkan mungkin tidak etis mungkin di tempat ini. Berarti bisa ini ya, maksudnya dipanggil untuk sebagai ini. Boleh. Kami malah senang sekali kalau umpama dipanggil, sebab ini ilmu mau dibagikan memang. Ilmu ini mau dibagikan bukan untuk saya saja. Saya sempat sih egois dulunya, tidak mau kasih tahu. Oh, berarti untuk diri sendiri Om, tidak mau disampaikan ke orang lain. Namanya juga usaha, mungkin kita tidak mau ada saingan, mungkin awalnya begitu, tapi makin kesini saya kayak dituntut untuk
menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan yang sedikit ini kepada siapapun. Oh, ilmu dibagi-bagikan ya? Jangan untuk disimpan sendiri. Jangan. Setahu saya malah ilmu itu semakin dibagikan semakin nambah tautonya. Bukan tambah sedikit, malah tambah banyak ilmu yang saya dapatkan. Kalau untuk inovasi sendiri Om, apa mungkin ada tiap tahun mungkin beda atau gimana? Sebetulnya awalnya bukan topi-topi ini yang kami buat 4 tahun lalu. Itu awalnya kami buat pot-pot bunga, tapi itu ada bahan lain yang kita tempatkan di situ, itu kawat. Jadi pot-pot bunga kebetulan waktu 3-4 tahun lalu itu lagi musim doyan bunga-bunga lah waktu itu. Jadi alhamdulillah penjualan kami itu sampai ke Papua waktu itu. Oh, sudah sampai Papua ya? Dulu waktu itu. Produk yang mana nih yang paling bagus nih Om? Yang sudah pernah dibuat? Saya juga tidak bisa mengklaim itu paling bagus, tapi sebab ini kita masih butuh inovasi-inovasi, bagaimana lebih bagus lagi, bagaimana supaya konsumen itu puas. Itu yang luar biasa, konsumen kita buatnya itu kita anggap sudah bagus, tapi kadang kan konsumen pandangannya lain. Jadi memang masih dituntut untuk lebih bagaimana membuat itu lebih bagus lagi lah. Kedepannya kan pasti banyak yang ngikutin nih Om. Ya. Pasti kan banyak. Ya. Terus pasti kan banyak saingan. Itu Ya. gimana Om untuk persaingan? Kalau untuk di mana dunia usaha sih pasti masih ada pesaing lah. Masalah waktu saja mungkin. Masalah waktu cepat atau lambat pasti ada pesaing. Itu hukum alam sih dalam ekonomi. Untuk harganya sendiri Om? Kalau kita fleksibel saja sih sebetulnya. Untuk topi-topi kayak gini biasanya kami jual 50. Oh, ini 50. Ya, 50. Sama yang lain-lain juga. Kecuali tas-tas gini ini agak mahal, soalnya mahal ini. bukan agak mahal, sebetulnya sebab lama bikinnya. Oh, agak susah. Agak sulit lah, ada tingkat kesulitannya. Jadi kita butuh waktu lama, butuh bahan lebih, jadi agak mahal lah. Agak mahal sebab bikinnya lama juga. Kalau untuk mempromosikan kemana saja nih Om? Ke mana? Saat ini kami Media sosial atau gimana? Media sosial kami gunakan online offline juga, dan sudah ada tempat-tempat kami bisa titipin maksudnya kita titip jual di tempat itu. Sudah ada 2-3 titik itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mengoleksi atau membeli buatan UMKM Kelapa Sulsel bisa ke BSI UMKM BSI Bank BSI atau ke Apindo. Itu ada 2 titik. Satu lagi masih ada tapi belum jalan. Tapi ke depan itu kami sudah mulai mau masuk ke Bali sih. Buat di Bali kan banyak wisatawan yang mungkin, dan di Bali memang belum ada olahan sabut kelapa. Om, saya dengar ini dari hasil penjualan ini, katanya anaknya sudah masuk S2 ya? Alhamdulillah, dengan usaha yang konsisten itu, alhamdulillah anak saya sudah bisa biayai kuliahnya. Saat ini ambil S2 di Bali. Dan adik-adiknya bisa kami kuliahkan yang lain, kasih sekolah, masih ada masih ada SMA, ada yang S1, ada yang SMP, ada SD, itu kami biayai dengan olahan sabut kelapa ini. Jadi, makanya saya bilang buat teman-teman, dalam kesulitan pasti ada jalan. Jadi salah satu solusi ekonomi ya olah sabut kelapa itu. Kelebihan dari ini Om, produk yang Om buat ini, apa sih kelebihannya? Kelebihannya dia bahan baku. Jadi bahan bakunya ini setahu saya ya, kalau saya salah mungkin ya bisa dibantah. Tapi kalau ada yang bantah boleh kita baku bantah. Yang jelas ya bahan baku ini sabut kelapa ini akan ada sampai dunia ini kiamat. Sampai dunia kiamat. Beda kalau emas, mungkin nikel atau tambang-tambang lain, timah, itu akan habis. Itu akan habis. Tapi kalau ini tidak akan habis sampai dunia kiamat. Itu keyakinan saya ya. Tapi makanya saya bilang kalau ada yang mau bantah, ayo kita baku bantah. Iya. Oke. Kalau kelemahannya sendiri Om? Kelemahan bahan ini saya sih tidak bisa menyebutkan kelemahan bahan ini, sebab ini bahan ciptaan Maha Kuasa.
Kalau saya mau sebut kelemahannya tidak ada sih. Kalau saya bilang ada kelemahannya, sama saja saya lebih hebat dibandingkan Tuhan. Jadi saya anggap ini bahan tidak ada kelemahannya sih untuk saat ini ya. Tidak ada. Oh, maksudnya untuk mungkin dalam pembuatannya Oh, ada enggak ya maksudnya yang kendala-kendala sih pasti ada kan, kelemahan-kelemahan kami itu kan sebetulnya di alat-alat pendukung. Sebab ke depan ini kan kita mau buat sesuatu yang lebih wah ataupun lebih membantu aktivitas manusia, misalnya dalam penyediaan bahan bangunan itu, ini bisa jadi solusi. Misalnya kita buat batako, kita bisa buat kedepannya jadi vinil dinding, vinil lantai, plafon, bahkan sampai atap ini akan bisa kita ciptakan jika ada dukungan-dukungan alat dan finansial yang mumpuni. oh bisa jadi atap juga ya? Bisa, insya Allah bisa. Ke depan bisa kita buat bahan ini jadi bahan bangunan. Pertanyaan terakhir Om, ada enggak pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi untuk dengan ini bisa kita mendapatkan mungkin penghasilan lah Ya. Ada pesan-pesan Ada ya. disampaikan? Siap buat teman-teman, ada adik-adik anak muda ya sudahlah, kalian jangan main judi online gitu, ngabisin waktu tidak jelas. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kapan juga, mana ada penjudi kaya? Kalian dibodoh-bodohi dengan teknologi yang begitu masif. Sudah, tinggalkan itu judi online. Tidak ada guna-gunanya. Mending kalian olah ini sabut, dan ini pasti menghasilkan uang. Pasti menghasilkan uang. Kalau judi kan masih menghayal-menghayal, lalu dibodoh-bodohi juga. Jadi sudahlah, anak-anak muda, mahasiswa ataupun siapa, tinggalkan judi online, kita olah sabut kelapa. Oke? Oke. Terima kasih banyak Om atas Sama-sama. informasinya, mungkin dapat bermanfaat bagi semuanya, kita semua. Amin. Semoga cepat berkembang Om ya. Amin. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.